Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Kamis 27 Oktober 2022, Pekan Biasa ke-30. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, bab 6 ayat 10-20, dan bacaan Injil dari Injil Lukas, bab 13 ayat 31-35. Kita pasti biasa mendengar pernyataan ini. Hidup adalah perjuangan. Pernyataan ini tentu berangkat dari realita kehidupan manusia sendiri, kehidupan kita. Bahwa hidup itu memang tidak gampang. Karena apa tidak gampang? Ya, hidup itu sendiri penuh dengan segala macam problematika. Penuh dengan persoalan-persoalan. Belum lagi kalau kita menempatkan diri sebagai orang beriman. Tantangan mungkin akan lebih berat lagi. Mengapa? Karena di satu sisi kita diminta untuk menyatakan, menyampaikan kebenaran dan memenangkan kebaikan. Tetapi di sisi lain kita berhadapan dengan dua kekuatan yang justru kontra dengan perjuangan hidup kita sebagai orang beriman. Yakni yang kelihatan manusia yang tidak menginginkan kebenaran dan kebaikan terjadi dalam kehidupan. Dan yang lebih dahsyat lawan kita adalah kekuatan yang berasal dari iblis, dari roh-roh jahat. Saudari dan saudara yang terkasih, Rasul Paulus dalam bacaan pertama mengingatkan jemaatnya di Efesus dan pasti kita sekalian, mengingatkan kita sekalian akan perjuangan dalam hidup yang tidak ringan ketika kita memposisikan diri sebagai orang beriman, sebagai orang percaya yang di satu sisi diajak untuk mewartakan kebenaran dan memenangkan kebaikan, tapi di sisi lain berhadapan dengan kejahatan. Kejahatan baik yang berasal dari manusia yang kelihatan, tapi juga yang lebih dahsyat lagi kejahatan itu, kekuatan yang jahat itu yang berasal dari iblis, dari roh-roh jahat. Apa yang mesti kita lakukan? Atau apa strategi yang harus dibangun berhadapan dengan dua kekuatan itu yang tidak menghendaki kebenaran tercipta dalam kehidupan dan kebaikan dialami oleh manusia? Menurut bacaan yang pertama, Rasul Paulus mengajak baik jemaatnya di Efesus maupun kita sekalian saat ini yang merenungkan perikop tadi, supaya kita mengenakan senjata Allah, mengenakan senjata iman. Apa itu? Sabda Allah dan doa. Itulah senjata iman, senjata Allah untuk menghadapi kekuatan yang dahsyat sekali, yang tidak kelihatan, tetapi kita yakin itu ada, karena itu yang selalu berperang melawan kita. Roh-roh jahat, iblis, yang terutama berada dalam diri kita sendiri. Seringkali ada kecenderungan yang jahat, yang kurang baik, yang muncul dalam diri kita. Dari mana itu berasal? Dari iblis, dari roh-roh jahat yang memang ada dalam hidup kita, dalam diri kita. Tantangan itu harus dihadapi seperti yang dianjurkan oleh Rasul Paulus, yakni doa dan juga sabda Allah. Baca kitab suci. Saudari dan saudara yang terkasih, seringkali orang
mengatakan atau orang mengeluh, sulit bagi dia untuk keluar dari kebiasaan-kebiasaan yang buruk, kebiasaan-kebiasaan yang jahat yang ada dalam dirinya. Dia sebenarnya punya keinginan untuk menjadi orang baik, tetapi dia selalu gagal dan gagal terus-menerus. Bercermin pada saran yang harus dipakai untuk melawan kekuatan iblis, kekuatan jahat, yakni doa dan firman Allah, sabda Allah. Rupanya kita banyak kali gagal karena kita memang kurang doa. Kalaupun kita berdoa, ya berdoa pada saat-saat tertentu saja di mana kita butuhkan, di mana kita tidak bisa lagi berhadapan dengan kesulitan dan persoalan, tantangan. Ketika kita dalam keadaan yang enak, yang gembira, kita lupa berdoa. Bahkan kalau kita berdoa pun, berapa jam? Puluhan jam. Tidak. Menitan saja kalau kita berdoa. Bahkan rasanya mungkin terlalu berat. Kalau 30 menit, kalau 1 jam. Kita mau secepat-cepatnya. Lihat saja, banyak orang kalau berdoa begitu cepatnya. Berlari-lari, mau cepat-cepat kalau berdoa. Tapi kalau nyanyi, tariknya bukan main. Saudari dan saudara terkasih, saya hanya mau katakan bahwa karena kita jarang berdoa atau melupakan doa, maka selalu kita gagal memperjuangkan kebenaran dalam hidup kita dan melawan kejahatan lainnya dalam diri kita. Kita kurang baca kitab suci. Baca kalau pada bulan-bulan kitab suci, bulan September atau pada APP baru kita baca. Sementara kejahatan baik yang datang dari manusia maupun dari iblis itu setiap saat menghadap kita. Dan kita mesti lawan dengan senjata iman itu, senjata Allah itu, sabda Allah dan doa. Saudari dan saudara yang terkasih. Sementara dalam bacaan Injil, tantangan lain untuk melakukan kebaikan dan kebenaran dihadapi oleh Yesus yang datang dari Herodes, manusia, kekuatan jahat yang kelihatan. Tetapi Yesus punya strategi jitu sehingga dia mampu mengatasi kekuatan yang datang dari manusia. Saudari dan saudara terkasih, jadi selain kekuatan yang tidak kelihatan, yang lebih dasar, yang lebih berat, yang harus kita hadapi, kalau kita harus mewatakan kebenaran dan memenangkan kebaikan. Kekuatan lain, tapi kelihatan kekuatannya tidak seberapa kalau dibandingkan dengan kekuatan yang jahat, iblis. Tetapi ada manusia di sekitar kita yang pasti tidak suka dengan apa yang baik dan yang benar yang kita lakukan. Kita harus menghadapi mereka-mereka itu. Tentu dengan cara Kristiani, dengan cara yang baik. Saudari dan saudara yang terkasih, semoga kedua bacaan liturgi hari ini memberikan inspirasi bagi kita untuk tetap sadar bahwa yang jahat selalu berkeliaran dan ada di sekitar kita. Kita mesti memenangkan ketika kita berperang melawan kejahatan itu. Dan serananya, pakailah senjata Allah, pakailah senjata iman, doa, dan kitab suci. Tuhan memberkati.